Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mauda Ali Putri dengan NIM L0211811305 dari kelas dasar-dasar AMDAL B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan AMDAL pada pembangunan jalan tol di Pemalang, Batang. Adapun beberapa poin materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu jenis proyek, yang kedua kegiatan proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, yang keempat batas studi AMDAL, yang kelima para tenaga ahli pakar. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dibangunnya jalan tol Pemalang Batang ini. Jalan tol Pemalang Batang ini merupakan salah satu upaya penyediaan jaringan transportasi jalan raya yang dapat memberikan pelayanan tinggi untuk kelancaran transportasi. Para pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Departemen Pekerjaan Umum sudah bekerja sama dengan para investor PT Pemalang Batang Tol (PROAT) untuk mengupayakan terbentuknya jalan tol Pemalang Batang ini yang menghubungkan beberapa wilayah yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang sepanjang kurang lebih 39,2 km. Menyadari bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan akan selalu membawa dampak positif baik itu terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional dan regional, juga pula dapat membawa pengaruh buruk atau dampak negatif terhadap kelestarian dan lingkungan hidup. Dan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, maka pengelolaan lingkungan hidup mutlak harus kita lakukan. Nah, jadi jenis proyeknya ini adalah pembangunan jalan tol. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, maksudnya analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yaitu jenis kegiatan bidang pelaksanaan jalan tol. Maka rencana pembangunan jalan tol ini jalan tol di Pemalang Batang sepanjang kurang lebih 39,2 km wajib dilengkapi dengan studi analisis mengenai dampak lingkungannya. Jadi wajib membuat AMDAL. Kemudian berikut adalah kegiatan atau beberapa aktivitas pada saat pembangunan jalan tol ini. Terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama adalah tahap prakonstruksi, kedua tahap konstruksi, 3 tahap pasca konstruksi. Yang pertama itu survei dan pengukuran lokasi. Pada survei dan pengukuran lokasi ini didahului oleh pengumpulan data dulu, terus para inventaris lahan yang akan dilakukan untuk rumija tol sepanjang 60-100 meter. Terus ada dilakukan penyelidikan daya dukung tanah. Yang kedua yaitu pembebasan tanah. Rencana pembebasan tanah ini merupakan kegiatan pengalihan hak atas tanah dari masyarakat penduduk ke pemerintah. Luas lahan yang akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan jalan tol ini kurang lebih 343,77 hektar. Yang kedua itu tahap konstruksi. Kita masuk ke pertama yaitu mobilisasi alat-alat berat. Ini alat-alat berat merupakan suatu alat yang dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tol dan jalan aksesnya, pekerjaan overpass, underpass, serta pekerjaan konstruksi jembatan. Kedua adalah mobilisasi tenaga kerjanya. Yang ketiga merupakan pembangunan
pengoperasian basecamp ini merupakan tempat untuk para pekerja bisa beristirahat atau bisa beristirahat. Yang keempat, pembersihan lahan dan penyiapan dasar tanah. Pembersihan lahan atau rumija mencakup pekerjaan land clearing, stripping di area pekerjaan trase jalan tol sepanjang kurang lebih 39,2 km dan pembuatan jalan kerjanya. Sedangkan pekerjaan penyiapan tanah dasar mencakup penyiapan dasar pada badan jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima itu pengangkutan bahan tanah dan material pembangunannya. Bahan galian atau material tanah diperoleh dari hasil kegiatan pemotongan lereng, terutama di daerah Desa Pasekeran, Kabupaten Batang, dan di Bantar Bolang, Pemalang, kemudian di Desa Doro, Pekalongan. Kemudian yaitu pekerjaan galian dan timbunan. Terus penggalian dan pembangunan ini meliputi segala aspek yang termasuk pekerjaan tanah yang diperlukan untuk pembentukan badan jalan tol. Kemudian yaitu pekerjaan badan jalan dan perkerasan. Penggalian dan penimbunan meliputi segala aktivitas, maksudnya rencana untuk konstruksi badan jalan perkerasan ditetapkan pada badan jalan tol. Kemudian ada pekerjaan konstruksi jembatan. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap pasca konstruksi. Yang pertama pengoperasian jalan tol. Ini sudah bisa kita pakai, jalan tolnya sudah diuji coba. Kemudian setelah diuji coba, setelah dipakai, ada namanya pemeliharaan jalan tol. Kemudian komponen lingkungan yang berdampak. Nah, pada komponen yang akan berdampak pada lingkungan itu terbagi menjadi komponen fisika, ada komponen biologi, komponen sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Pemalang ini. Yang pertama itu komponen fisika kimia, terbagi menjadi tahap konstruksi dan akan berdampak pada kualitas udara, kebisingan, kemudian stabilitas lereng atau tanah, kemudian terjadi erosi, kemudian kualitas air dan saluran irigasi. Pada tahap pasca konstruksi ini beberapa juga akan terjadi seperti ini. Kemudian pada komponen biologi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama tahap konstruksi dan berdampak pada flora dan fauna beserta biota air. Kemudian pada tahap pasca konstruksi juga sama, akan berdampak juga kepada flora dan fauna biota air. Kemudian yaitu komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap prakonstruksi, ini akan berdampak pada kepemilikan tanah, yang kemudian pendapatan masyarakat, kekecewaan masyarakat pada nilai ganti rugi, dan akan terjadi konflik sosial. Yang kedua pada tahap konstruksi akan berdampak pada kesempatan kerja juga, terus berdampak pada pendapatan masyarakat, terus kecemburuan sosial pada peluang usaha dan aksesibilitas penduduk. Pada tahap ketiga itu tahap pasca konstruksi, ini berpengaruh pada kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sama pada saat tahap prakonstruksi dan tahap konstruksi. Nah, ini adalah matriks perakiraan sifat dan kepentingan dampak pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi atau pasca konstruksi. Kita bisa lihat sini tahap kegiatan yaitu prakonstruksi. Di sini ada komponen kegiatan penyebab dampak yaitu kegiatan survei tadi. Komponen lingkungan berdampak ini yang akan terkena dampak ini yaitu persepsi masyarakat. Kemudian perizinan akan sama juga berdampak pada persepsi masyarakat. Kemudian kita bisa lihat sifat dampaknya di sini ada positif, negatif. Kemudian kepentingan dampak ini penting masuk dalam kategori penting dan keterangan itu masuk pada positif, negatif, penting. Sama halnya dengan perizinan, sosialisasi,
kemudian pembebasan lahan. Namun di sini ada beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak, yaitu kepemilikan tanah, konflik sosial, kekecewaan nilai ganti rugi, pendapatan masyarakat, dan persepsi masyarakat sama dengan saat survei, perizinan, dan sosialisasi. Yang kedua itu adalah konstruksi. Kita bisa lihat di sini komponen kegiatan penyebab dampak, yaitu mobilisasi tenaga kerja, kemudian akan berdampak pada kesempatan kerja. Kemudian berdampak juga pada pendapatan masyarakat, kemudian kualitas udara, kebisingan, dan estetika lingkungannya. Kemudian di sini mobilisasi peralatan dan material, kita bisa lihat di sini berdampak pada kesempatan kerja juga. Kemudian ada prevalensi penyakit, tata guna lahan, dan yang yaitu adalah pembersihan lahan dan penyiapan tanah dasar. Kita bisa lihat di sini komponen yang terkena dampak yaitu adalah bisa menjadi hidrologi, kemudian ada flora darat, kemudian mempengaruhi juga kesempatan kerja dan saluran irigasi. Di sini ada pengangkutan tanah dan material. Terkena komponen lingkungan yang akan terkena dampak ini juga terkena pada kualitas udara, kebisingan, estetika lingkungan, dan topografi dan morfologinya. Kemudian di sini ada pekerjaan galian dan urugan. Ini akan berpengaruh pada stabilitas tanah. Kemudian pekerjaan badan jalan dan kerasan ini berpengaruh pada air dalam tanah. Ada pekerjaan drainase, pekerjaan jembatan, pekerjaan underpass, overpass, pekerjaan simpang susun ini berpengaruh pada air permukaan, jenis vegetasi budaya, fleksibilitas penduduk, kondisi, lalu lintas jalan, prasarana, dan peluang usaha. Kemudian pembangunan fasilitas jalan tol, ini berpengaruh pada pendapatan masyarakat, persepsi masyarakat, kesempatan kerja akan rendah, kemudian keresahan masyarakat juga, kemudian ada kondisi lalu lintas. Kemudian pada saat pasca konstruksi, di sini tadi pada kegiatannya itu pengoperasian jalan tol atau jalan tol ini sudah kita bisa pakai, ini akan berdampak pada hidrooceanografi, kemudian berdampak juga pada biota air dan kualitas udara. Kemudian ini lanjutannya itu kebisingan juga akan mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian yaitu ada pemeliharaan jalan tol, ini akan mempengaruhi kualitas air, kenyamanan masyarakat, kemudian persepsi masyarakat, kemudian ada pola penyakit dan jenis dan fasilitas kesehatan, kemudian terjadi kecelakaan kerja. Nah, batas studi AMDAL ini, kita masuk ke batas studi AMDAL. Di sini ada lingkup wilayah studi, ada terbagi menjadi 4, yaitu batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi. Di mana batas proyek ini yaitu lingkup di mana kegiatan proyek ini akan dilaksanakan baik pada saat prakonstruksi, konstruksi, maupun saat pasca konstruksi. Kemudian ada batas ekologis, yaitu batas ekologi yang sudah ditetapkan berdasarkan persebaran dampak melalui udara dan kebisingan. Sudah diukur kurang lebih 200 meter kiri dan kanan jalan, serta air di sekitar lokasi dalam radius 500 meter. Kemudian ada batas sosial, yaitu batas sosial merupakan ruang sekitar tapak kegiatan, di mana di sini bisa terjadi interaksi sosial ekonomi maupun budaya sesuai dinamika kelompok masyarakat. Kemudian ada batas administrasi, yaitu ruang di mana masyarakat bebas secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan budaya, tetapi harus juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang tersebut. Nah, ini waktu pelaksanaan studi AMDAL diperkirakan dapat diselesaikan sesuai kerangka acuan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan. Nah, ini ada para tenaga ahli pakar. Di sini ada tim leader ahli lingkungan, yaitu Dr. Fauzia Himarawati, MSI. Kemudian ada ahli hidrogeologi. Di sini ada ahli tata ruang juga. Di sini ada ahli biologi, ahli fisik kimia atau lingkungan, kemudian ahli budaya dan ekonomi. Ini terbagi menjadi 2. Di sini ada 2 ahli sosial budaya dan ekonomi 2. Kemudian ahli kesehatan masyarakat,
dan ahli transportasi. Kita bisa lihat sini membaca nama-nama para tenaga ahli pakarnya. Nah, ini adalah gambar tol Pemalang Batang. Oke, saya rasa itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup pengucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.